Shalom, puji Tuhan. Saudara, hari ini kita akan bahas tentang 4 karakteristik tentang pengampunan. Memang tema tentang pengampunan ini adalah sesuatu yang penting bagi setiap orang Kristen, saudaraku yang Kristus. Di dalam Efesus 4 ayat 32, saudara, di sini dijelaskan sebagai nasihat, saudara, firman Tuhan buat setiap kita. Mari kita akan baca bersama-sama, Ibu Bapak. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, ini pesan, kamu ramah, ya, ngomong yang baik, yang ramah, sopan, menghargai, bisa bersyukur, ya kan, terhadap yang lain. Penuh kasih mesra, garis bawah ini, saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi pengampunan ini sebenarnya bukan slogan, ya, atau istilah murahan yang gampang sekali diucapkan. Ya udah, aku sudah ngampunin kok. Tapi di sini masih gini, masih mangkel, ngomong, ya saya sudah ngampuni. Nah, hari ini saya ingin sharingkan, saudaraku, tentang 4 karakteristik pengampunan, istilahnya yang alkitabiah, yang menurut Alkitab, yang menurut prinsip Alkitab. Saudaraku yang Kristus, ya. Pertama, saya berikan satu catatannya seperti ini, saudara, pengertiannya. Pengampunan sebenarnya adalah sebuah tindakan iman. Sebuah tindakan iman. Pengampunan itu tindakan iman. Tindakan iman atau tindakan kasih, ya kan? Ya kan, untuk mengingat. Waktu kita ngampuni, kita memang mengingat akan kasih dan kemurahan Tuhan, bahwa apa? Kita telah diampuni dan dibenarkan oleh Tuhan. Jadi maksud daripada kalimat ini, saya mau ngomong begini, saudaraku. Kalau kita bisa mengingat, ya kan, akan kasih dan kebaikan Tuhan, kita bisa merasakan bahwa kita dicintai oleh Tuhan. Tuhan begitu sabar dan Dia mengampuni kita. Maka dengan mudah kita bisa mengampuni orang lain. Dan kita mau mengampuni orang lain. Itu poinnya begitu. Tetapi sebaliknya, kalau kita melupakan kasih Tuhan, kesabaran Tuhan, belas kasihan Tuhan buat hidup kita, saudaraku, padahal kita sudah diampuni, padahal kita sudah diselamatkan, saudaraku. Kalau kita lupakan ini, pasti kita gak ada keinginan untuk ngampunin orang yang salah sama kita. Nah, di Alkitab, saudaraku, ada satu kisah, saudara, di Matius pasal 18. Sebenarnya mulainya ayat 23, saya lompat ke ayat 18, ayat 24, saudaraku. Ya kan, di sini saya ingin ajak saudara untuk melihat bahwa ada seorang raja yang mau adakan perhitungan, saudaraku, kepada hambanya. Nah, hambanya ini punya utang 10.000 talenta. Ya, kita baca yuk sama-sama, Ibu Bapak. Ini ceritanya biar jelas, saudara. Kita baca 1, 2, 3. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Perhatikan, saudara, 1 talenta sama dengan 10.000 dinar. Ya, jadi 10.000 talenta sama dengan berapa? 100 juta dinar. Upah satu hari, upah kerja satu hari adalah 1 dinar. Jadi utang si hamba ini adalah berapa, saudara? Berapa hari kerja? 100 hari, 100 juta hari kerja. Saya hitung tuh 273 tahun. Saudara, jadi artinya apa? Ini sebuah hutang yang sangat besar dan tidak mungkin dia bisa melunasinya. Saudara Kristus. Lalu dipanggil orang itu, saudara, ya. Ayat 25 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi utangnya. Ya jelas gak mampu. Umur dia hidup aja mungkin umurnya cuma 73 tahun.
Utangnya 273 tahun. Kalau nggak ada orang bisa hidup 273 tahun untuk masa-masa sekarang. Saudaraku, lain memang Adam bisa 900-an tahun. Tapi Tuhan udah sejak daripada Bahteranu, air bah, Tuhan bilang umur manusia tidak akan lebih dari berapa? 120 tahun. Jadi ini dia punya utang, saudara, berapa? 273 tahun hari kerja. Tidak bisa mampu bayar. Nah, raja itu memerintahkan supaya, karena dia gak bisa bayar, si hamba ini dijual jadi budak. Beserta anak istrinya dan segala miliknya diambil untuk membayar hutangnya, saudaraku. Ini perhatikan saudaraku. Ya. Ayat 26 kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Maka apa? Sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya apa? Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh apa? Belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Sebenarnya ini perumpamaan ini mau ngomong tentang siapa sih, saudara? Tentang kita lah. Ya kan? Kita punya utang. Utang apa? Utang dosa. Ya kan? Upah dosa, saudara, adalah kematian. Kita nggak bisa, saudara, menghapus dosa kita dengan amal ibadah kita, dengan perbuatan baik kita. Nggak bisa. Mau doa berapa lama, mau puasa berapa lama, mau sedekah bagaimana, apa yang kita mau jalanin kebaikan baik, nggak bisa nutupin dosa kita. Saudara, ini gambaran daripada setiap manusia membutuhkan yang namanya apa, saudaraku? Belas kasihan Allah. Dan Allah sudah menunjukkan belas kasihannya dengan cara apa? Dia berikan Yesus Kristus anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya pada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya apa? Orang yang percaya Yesus, dia diampuni. Diampuni hutangnya, diampuni dosanya. Dan dinyatakan, dibebaskan dari hukuman. Seperti si hamba ini yang punya utang 10.000 talenta. Ya saudaraku, dibebaskan, dihapus segala hutangnya. Saudara, jadi kita lihat di sini, kasih, kesabaran, dan belas kasihan daripada raja itulah yang menyebabkan hamba yang berutang 10.000 talenta, ya kan, dibebaskan dan dihapus hutangnya. Sekarang kita lihat, ini saya mau bicara tentang pengampunan, tentang orang Kristen nih. Kita semua sudah diampuni, dosa kita nggak kebayar, kesalahan kita nggak bisa membayar, menebus segala pelanggaran kita, kesalahan kita, dosa kita di hadapan Tuhan. Alkitab bilang dosa besar, dosa kecil sama dosa, harus dihukum. Saudaraku, nah Yesus menyediakan jalan. Orang yang percaya, dia dibebaskan dan dihapus hutang dosanya ini. Nah, sekarang ini gambaran respon sebenarnya, saudara. Si hamba yang sudah diampuni, saudara, sudah dibebaskan dari utang, ya kan, dia keluar dari hadapan raja. Lalu apa yang terjadi? Ayat 28 kita baca sama-sama, saudara, sini. Ya, hamba yang kita lihat sini. Kita baca 1, 2, 3. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan apa? Seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. 100 dinar berapa hari kerja, saudara? 100 hari kerja. Dia utang 100 dinar 100 hari kerja. Apa yang dilakukan oleh si hamba yang jahat inilah, kita bilang jahat. Dia menangkap, dia cekik kawannya itu. Katanya, bayar dulu utangmu. Ayo. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya. Responnya sama dengan dia, saudaraku. Sujud, ya kan? Sabarlah dahulu, hutangku akan kulunaskan. Tetapi apa? Apa responnya pada si hamba ini? Kalau raja responnya tergerak hatinya oleh belas kasihan, lalu dibebaskan dan dihapuskan hutangnya. Tetapi si hamba ini responnya bagaimana, saudara? Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Dia balas, saudara. Karena kau gak bayar, masukin, laporin polisi, masukin penjara sampai dia bisa bayar.
Kalau enggak kebiasaan nanti. Nah itu mungkin istilahnya. Ayat 31 kita baca sama-sama. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih. Lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani kamu? Jadi Tuhan tuh mau, karena kita sudah dikasihani Tuhan, kita pun harus punya belas kasihan sama sesama kita. Ya saudara, ayat yang keempat, baca yang keras. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Saudara bisa ngerti sini, katakan amin. Poinnya gini. Kalau saya ulang ya, kalau kita tidak pernah merasa bahwa kita ini telah diampuni, kita ini dibenarkan oleh Tuhan. Kenapa kok kita gak pernah merasa? Karena kita gak merasa orang berdosa. Kalau kita bisa merasa bahwa aku nih orang berdosa, bahkan paling jahat lah di antara satu gereja, bukan aku yang paling benar, tapi aku yang paling tidak benar. Aku yang paling jahat, aku paling berdosa di hadapan Tuhan. Paling kejam aku ini. Tapi aku tahu, kalau aku bisa jadi pendeta hari ini, itu semata-mata karena ada Tuhan Allah yang mengasihani aku. Ada Tuhan Allah yang sabar terhadap aku. Dengar baik saya, ini poinnya sana. Tapi kalau kita melupakan, kita nggak nganggap diri kita ini adalah orang yang berdosa, kita bisa melupakan kasih, kesabaran, dan pengampunan Tuhan. Saudaraku Yesus Kristus. Jadi kalau kita tidak merasa bahwa kita telah diampuni dan dibenarkan oleh Tuhan, maka kita tidak akan pernah mau memaafkan orang lain. Kenapa kita tidak mau maafin orang lain? Karena kita lihat dia salah, dia sudah bersalah, dia sudah berbuat jahat, dia sudah menyakiti kita. Kita orang baik, kita nggak pernah buat jahat, kita nggak pernah nyakiti, sehingga kita punya hak untuk tidak ngampuni. Sepertinya kita punya hak untuk tidak ngampuni, tapi punya hak untuk balas hukum. Ketika kita tidak mengampuni, saudaraku, pada saat itu sebenarnya kita ingin membalas. Kita ingin mengeksekusi orang itu. Seperti si hamba ini. Saudara, si hamba yang tidak bisa bayar utang mesti dieksekusi kan. Tapi dibatalkan eksekusi itu. Itu namanya pengampunan. Membatalkan penghukuman. Itu namanya pengampunan. Katakan amin. Kalau kita sadar bahwa Allah membatalkan, membebaskan segala hukuman buat kita. Kutuk sudah tidak ada lagi. Saya percaya kita pasti punya kemauan untuk mengampuni. Yang percaya katakan amin. Jika kita berlaku keras sama diri sendiri, kalau kita suka berlaku keras terhadap diri kita sendiri, maka kita akan berlaku keras kepada orang lain. Kalau kita ngerasa selalu orang tuaku tuh keras sama aku, jadi aku harus keras sama anak-anakku. Aku juga harus keras sama diriku. Kayaknya ini filosofi, pikiran atau keyakinan yang salah. Saya mau kasih contoh. Sebelum bertobat, Rasul Paulus dikenal sebagai seorang yang berlaku keras, saudaraku, terhadap jemaat Tuhan. Namun dia bisa berlaku sabar, penuh kasih dan belas kasihan karena dia mengerti. Mengerti tentang apa? Ini dia urai. Di dalam 1 Timotius 1 ayat 15 sampai 16. Dia tulis, saudaraku, kesaksian ini ayatnya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Benar dan patut diterima sepenuhnya. Dipakai kata-kata istilah seperti itu. Baca yang keras.
Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Waduh. Akulah yang paling banyak hutangnya. Ya, tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Sorry, saya nangkap kan dari ayat ini sudah jelas ya saudaraku. Jadi kalau kita ngerti, kalau kita merasa seperti Rasul Paulus, Yesus ya datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Di antara orang berdosa, aku yang paling berdosa. Kalau kita ngerasa sebenarnya akulah yang paling bodoh di antara orang ini, tapi kalau aku bisa ada hari ini, nah itu ini hal yang ini sih sebenarnya Tuhan udah robah banget nih Rasul Paulus. Jadi kita penting saudara untuk terus merasakan, mengerti betapa besar kasih karunia Tuhan Yesus itu dalam hidup kita. Kita harus terus ngerti. Ya saudara, kita mau kenal Tuhan tuh apanya sih? Yang harusnya ada kata tadi kita nyanyi lagu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dari kalimat ini itu sebenarnya sama dengan 1 Timotius saudaraku, pasal 1. Kita bisa menjadi penyembah Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, menjadi pengikut Tuhan, kalau kita saudara ya kan bisa kenal betapa besarnya kasih Tuhan. Ya kan, aku ingin kenal engkau. Maksudnya kenal gimana? Bisa rasa, iya baik banget sih Tuhan, terlalu baik. Kalau udah lihat Tuhan tuh baik, respon kita sama Tuhan, oh Tuhan tuh begitu murah hati sama aku. Masa sih kita mau keras sama Tuhan, mau kikir, mau pelit sama Tuhan, mau hitung-hitungan sama Tuhan? Saya yakin enggak, saudaraku Yesus Kristus. Ya kan, semakin kita merasa betapa besarnya kasih karunia Tuhan dalam hidup kita, maka saudaraku, kita bisa semakin bermurah hati kepada orang lain. Katakan amin saudaraku. Amin saudaraku. Seringkali kalau lagi gosok gigi, lagi mandi saudara ya, saudara pasti ngalamin juga. Kita ini mau punya rencana, mau giniin ini, mau gini. Tapi tiba-tiba ada kepikiran, ya ampun Tuhan tuh udah gitu baik sama kita, sama aku. Masa sih aku mau tahan kebaikanku untuk orang ini? Dia butuh loh ditolong, dia butuh loh dibantu. Dia butuh lu untuk didoakan dan diberkati. Ya kalau kita sering lihat kebaikan, lihat ke atas. Sering lihat ke atas. Iya ya, waktu lihat ke bawah, kayaknya kita mau lakukan seperti itu. Jadi cerita ini saudaraku, saya belum habisin dulu nih. Saya khotbah ini, saya coba ingat gitu loh. Kadang-kadang kalau ingat kebaikan, kasih Tuhan, kita tuh bisa nangis sendiri gitu. Siapa sih aku ini? Siapa kita ini? Jadi saya baru ngeh kayak kemarin. Kenapa kok saya harus berhenti goes sepeda untuk nungguin teman-teman? Teman-teman tuh lewat di depan saya gak lihat, mereka juga gak lihat saya. Rupanya Tuhan mau pertemukan saya dengan
ibu penjual jamu. Di situ kami bisa bicara. Saya bisa nyatakan, saya bisa tunjukin, saya bisa ekspresikan. Saudara, dengan kata-kata, ya dengan tindakan walaupun enggak hebat-hebat banget, kecil lah tindakan kasih. Itu yang, kenapa saudara? Saya rasa, waduh umur segini masih Tuhan kasih kesempatan aku bisa olahraga goes. Saya masih bisa tiap hari masuk menara doa, sharing firman. Saya nggak bisa dihitung dah kebaikan Tuhan. Jadi di dalam hati dalam setiap kali saya olahraga, maka saya bilang olahraga pagi saya bilang contemplation time. Jadi waktu di mana saya berkontemplasi. Aduh baik banget, kasihnya luar biasa. Semakin kita berkontemplasi seperti ini, makin besar, sepertinya ada dorongan. Ya udah, ayo. Berbuat sesuatu. Walaupun mungkin gak ada dampak apa-apa. Tadi, saya tuh udah berapa kali lewat kalau di Palembang tuh ada namanya jalanan kilometer gitu saudaraku. Kolonel Burlian. Itu kalau pagi-pagi tuh banyak orang-orang tuh duduk-duduk di trotoar. Selama begitu. Lalu tadi, seperti Tuhan tuh bilang, coba kamu berhenti di rombongan ini. Jadi ada satu nenek, satu ibu dengan tiga anaknya, tiga cucunya. Saudara, saya tanya, ini lagi ngapain nih pada duduk-duduk pagi-pagi? Kami duduk-duduk tuh nunggu dapat sedekah. Dia pakai istilah, ya karena corona. Saya ini mau kerja sudah nggak ada yang mau terima. Saya umur 67, 3 tahun lagi 70 tahun. Saya mau jadi bibi cuci, orang sudah nggak mau. Dia lihat mungkin saya nggak kuat. Dia cerita segala macam. Di masa sekarang ini kami mau mengharap kesian orang lah. Ya saya kan bercanda sama si nenek itu. Wah kalau minta kesian orang, sedekah orang, ya kan di pinggir jalan gini, yang lewat kan orang kaya semua. Sehari dapat dong 1 juta, saya bilang gitu kan. Wah mungkin lah, dia bilang 1 juta. 500.000 dapat lah, ngaku. Saya bilang, Pak, dia jawab, kalau saya dapat 100.000 saja sehari, berhentilah saya Pak. Duduk di sini lagi. Langsung di handphone saya tuh ada duit saudara. Saya ambil 100.000. Mulai besok berhenti ya, jangan di sini lagi. Oh bukan itu, Cak itu Pak. Bukan gitu maksudnya. Poinnya saya mau ngomong adalah, saya tuh lihat kenapa kok orang gini. Udah makan belum? Ya belum makan. Segala macam. Kayaknya tuh bukan kalau saya bisa begitu, saya mau cerita. Kayaknya bukan saya. Saya mah egois kok. Pelit. Manusia lama saya. Apa urusannya saudara? Bukan. Kenal juga enggak. Ngapain mau nggak ngasih duit? Emang kebanyakan duit apa? Saya bukan orang kaya. Saya bukan berlebih segala macam. Tetapi kalau saya bisa lakukan itu hasil daripada apa? Download. Saya tahu downloading dari kasih serap. Kita mau nyerap daripada kasih daripada Allah. Yang ngerti katakan amin saudara. Ketika ada orang ngomong salah, berlaku gini-gini nyakitin. Kok gampang banget yang ngampunin? Kok gampang banget mempercayai? Kok gampang seperti kayak gak ada apa-apa? Kayaknya bukan sabta bener itu mah. Siapa yang bisa ngampunin? Gak bisa. Tapi kalau saya bisa ngampuni, saya bisa berbuat baik, pasti bukan saya. Tetapi karena saya mau terus menerus mikirin, baik benar ya Tuhan yang aku ya. Katakan amin saudara. Semakin kita merasa dikasihi oleh Tuhan, disayang oleh Tuhan, diampuni oleh Tuhan, semakin besar kemampuan kita untuk memaafkan orang lain. Ini prinsip pengampunan Alkitab.
Semakin banyak kita, ya kan? Semakin banyak orang menjadi percaya karena kita pasti. Seperti Rasul Paulus bilang, saya ini orang keras sebenarnya, kata Paulus. Saya ini orang paling berdosa. Ya kan, di antara orang dosa, aku paling berdosa. Tapi Yesus Kristus telah menunjukkan seluruh kesabarannya kepada saya. Jadi kan Paulus kan dia mikirin terus tentang kasih dan kesabaran Tuhan. Makanya dia menjadi orang yang sabar. Lewat kesabarannya, kasihnya, belas kasihannya. Banyak orang menjadi percaya pada Yesus dan beroleh hidup yang kekal. Saudara dan saya bisa berubah. Kita bisa mengampuni. Jadi pengampunan bukan kata slogan. Ngobrol di warung kopi sama temen, lalu cerita, temen nanya gimana dia? Kita jawabnya, aku sudah ngampuni dia. Tapi kalau kita nyebut nama dia, kayak yang di sini masih sakit, itu belum. Tidak ada satu orang pun bisa mengampuni sampai dia mengerti, dia merasa bahwa dia diampuni oleh Tuhan. Katakan amin saudara, ini kunci yang pertama. Yang kedua, kita belajar, saudaraku. Pengampunan berarti kita melepaskan hak kita untuk membalas dendam. Ya, Roma 12 ayat 19 katakan begini, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut apa? Pembalasan. Tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Salah satu hak Tuhan yang tidak boleh diambil oleh kita, itu adalah apa? Pembalasan. Memang ada 3 menjadi hak dan milik Tuhan. Pembalasan salah satunya. Ya kan? Selain daripada pujian. Ya kan saudara? Pujian dan pengagungan itu milik Tuhan. Yang ketiga, ya kan, perpuluhan, persembahan persepuluhan itu milik Tuhan. Saudaraku yang Kristus itu milik Tuhan. Itu kita nggak sentuh. Saudara, apabila kita bisa menyerahkan apa yang menjadi milik Tuhan atau hak Tuhan, saudara, maka kita menjadi orang yang apa? Berkenan. Nah, ketika kita mengampuni sebenarnya saudara, kita sedang menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan, Engkau yang akan membalas, aku tidak balas. Bukan bagian aku untuk balas. Saudara bisa mengerti, ini langkah pertama saudaraku. Ya, mungkin saudara menerima perlakuan yang tidak adil. Pernah nggak saudara diperlakukan tidak adil? Saudara pasti menjawab, pernah. Tulis di live chat, pernah Pak Sabta. Saya juga pernah, bahkan sering. Waktu kita bekerja mungkin kita tidak diperlakukan dengan adil. Oleh atasan kita, oleh majikan kita, oleh bos kita, oleh komandan kita. Saudaraku yang Kristus. Namun dengar baik saudara, kita harus percaya bahwa Tuhan itu adil. Tuhan itu adil. Makanya saudara, Tuhan itulah keadilanku. Tuhan pasti akan bertindak, membereskan segala bentuk ketidakadilan yang terjadi di dalam hidup kita. Kalau kita mau menyerahkan hak Tuhan untuk membalas. Katakan amin. Saya kasih contoh saudaraku yang kasih Kristus. Saya kasih contoh tentang bangsa Israel. Dia diperbudak selama 400 tahun di tanah Mesir. Bangsa Israel ini diperlakukan tidak adil di tanah Mesir. Mereka tidak bisa membalas ketidakadilan itu. Ya, perlakuan tidak adil apa? Disuruh kerja nggak dikasih upah. Saudara mungkin suruh kerja, upahnya diperas. Jatah harusnya saudara punya hak. Komisi saudara, komisi penjualan. Saudara kan misalnya penjualan dapat komisi sekian persen dari hasil sales saudara. Mungkin itu nggak dikasih. Apa yang menjadi hak saudara, jatah saudara, itu diambil orang. Dan lain sebagainya. Saudara diperlakukan tidak adil. Sama seperti bangsa Israel. Dia kerja gak dapat upahnya, gak dapat bonusnya, gak dapat apa-apanya. Bangsa Israel gak bisa balas. Tapi saudara, Allah itu adil. Katakan sama dengan saya, Allah itu adil.
Ketika Allah bertindak membereskan ketidakadilan bangsa Mesir terhadap umat Allah ini. Saudara tahu, bangsa Mesir menerima pukulan, penghukuman, pembalasan yang sangat keras dari Tuhan. Terus Tuhan menunjukkan keadilannya kepada bangsa Israel dengan cara apa? Membebaskan mereka dari perbudakan dan, perhatikan saudara, membuat orang Israel bermurah hati. Hanya dalam satu malam seluruh kekayaan Mesir itu pindah ke tangan orang Israel. Upahnya 400 tahun dibayar satu malam. Katakan amin saudara, itu Tuhan adil. Seringkali mungkin saya berkata gini, saya udah kerja loh Pak, tapi saya digaji gak sesuai, saya perlakuan gak adil. Udah, jangan sakit hati, serahkan hakmu kepada Tuhan. Setelah saudara keluar dari kantor itu, perusahaan itu, tempat kerja itu, atau lingkungan itu, atau mungkin saudara di masyarakat atau di organisasi tertentu dalam pelayanan, saudara juga diperlakukan tidak adil. Jangan balas, ampuni. Pengampunan adalah menyerahkan hak untuk membalas saudara kepada Tuhan. Dengar baik, setelah itu nanti pada waktunya Tuhan akan kumpulin apa yang menjadi hak saudara. Ini dikasih dalam satu malam, seperti Tuhan memberikannya kepada bangsa Israel. Katakan amin saudara, ini penting. Saya ngalamin kok. Waduh, tahunan bahkan tidak adil. Dibayar mungkin tidak sesuai. Tapi apa yang terjadi? Pada waktu Tuhan, Tuhan balikin keadaan. Dia bayar saudara. Bahkan terus dia bayar terus sampai hari ini. Katakan amin saudara, semakin besar ketidakadilan yang saudara terima, itulah kesempatan saudara untuk apa? Melepaskan pengampunan. Dan pada waktu kau serahkan, biar saudara akan lihat Allah keadilanku. Artinya dia akan berlaku adil. Dia akan tunjukin waktunya. Yang ketiga, pengampunan adalah sebuah tindakan iman untuk mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Jadi yang pertama, serahkan ke Tuhan pembalasan. Tetapi ini itu kan pasif. Yang kedua nih. Yang ketiga saudara, ini mulai aktif. Jadi pengampunan itu sebenarnya satu tindakan iman. Untuk ya kan, tindakan iman dalam bentuk apa? Dalam bentuk mau mengalahkan kejahatan dengan apa? Dengan kebaikan. Roma 12 ayat 20 sampai 21 di sini dikatakan apa saudara? Tetapi ini kan ayat yang tadi selanjutnya ya. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara pasti pernah punya orang, punya teman, punya saudara. Kayaknya saudara berhubungan dengan dia, ya, hidup sama dia lah maksudnya. Kayaknya dia banyak untung dah, banyak nguras saudara. Kayaknya gak adil. Saudara harus lepaskan pengampunan itu. Yang kedua, kalau saudara berikutnya, yang ketiga. Yang berikut firman Tuhan katakan gini saudaraku. Kalau kita diperlakukan, ya kan, kalau seterumu lapar katanya. Seterumu lapar. Seteru itu musuh yang memusuhi kita, yang menjahati. Kasih dia makan. Saya ingat kisah daripada Elisa dikepung sama pasukan tentara Aram. Saudaraku, Gehazi kan gugup. Waduh, tentaranya banyak banget yang ngepung kita. Kita cuman berduaan. Mereka mau cari Elisa, mau tangkap Elisa dan mau bunuh Elisa, saudaraku. Karena Elisa ini yang memberitahu Raja Israel strategi daripada tentara Raja Aram. Mau perang ini kok bisa tahu? Saudara, karena Elisa punya roh yang namanya apa? Bisa dengar apa yang sedang dibicarakan. Ini kuasa Roh Kudus, saudaraku. Ya kadang-kadang Tuhan juga bisa kasih ke saudara. Saya pernah ngalamin. Oh gini, kayak bisa tahu. Itu ada kok ayatnya. Kalau dia mengurapi kita dengan minyak yang baru, maka mata kita bisa melihat seteru kita. Maksudnya strategi dia tuh apa? Rencananya tuh apa? Segala macam. Musuh kita adalah kuasa gelap. Saudara, rencananya itu apa? Singkat kata, saudaraku,
Lalu dia ngomong sama Gehazi, yang menyertai kita lebih banyak. Dibuka matanya, dilihat para malaikat. Lalu Elisa berdoa supaya seluruh pasukan tentara Aram itu dibutain. Setelah mereka buta, lalu dituntun masuk ke dalam kota, dikepung. Raja Israel bilang, ini tentara ini sudah terkepung, kita bunuh dah. Apa yang dibuat oleh, apa perkataan daripada Nabi Elisa? Dia bilang, kamu biasa apa? Ketika musuh kamu terkepung, kamu mau bunuh? Tidak. Apa jawaban Elisa? Beri mereka makan. Beri mereka makan. Ini benar-benar ditulis oleh Rasul Paulus. Jadi di sini kita bisa melihat gini. Hidup tuh jangan suka nyerang orang. Jangan juga seperti kayak mau kuat bertahan. Itu nggak bisa kayak gitu. Kayak gitu. Apa loh? Kayak udah pasang tembok gitu. Hidup itu harus punya kayak menyerap. Lihat. Oh, Yesus itu dia tidak suka nyerang. Yesus juga tidak defense. Tapi dia nyerap. Oh, ayo kasih makan. Prinsip kekristenan bukan nyerang orang. Bukan cepat sekedar bertahan. Tapi kita harus apa? Merangkul. Yang ngerti katakan namanya saudara. Merangkul. Jika seterumu lapar, kasih makan. Kalau dia haus, beri dia minum. Katakan amin saudara. Dengan demikian kamu tumpukan bara api di atas kepalanya. Jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah sekarang saya mau nanya begini. Saya tulis dengan pertanyaan ini. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa kita memang benar-benar sudah mengampuni orang itu? Kita tahu. Aku udah ngampunin. Kita enggak lah, apa cuma ngomong doang. Bahwa itulah sudah ngampuni. Enggak. Coba saudara cek. Pertama gini. Coba saudara cek gini. Apakah kita bisa melihat luka-luka dia? Kesedihan dia. Pergumulan dia. Apa kita bisa melihat kebutuhan dia? Lalu kita berdoa. Tuhan pulihkan dan berkati orang itu. Nah, itu tandanya kita udah ngampunin tuh saudara. Katakan amin saudara. Nah selanjutnya kita nanya nih. Nanya lagi. Bagaimana mungkin saya bisa melakukan hal itu untuk orang yang sudah menyakiti saya? Lihat lukanya, lihat kebutuhannya, lihat kesedihannya, lihat pergumulannya. Ya kan? Lalu doain dia. Lalu nolong dia. Gimana saya bisa buat seperti itu? Ya kan? Sama orang yang sudah nyakiti, sudah merugikan, sudah menghancurkan. Saya tadi udah ngomong. Saya tuh juga memang gak bisa buat kayak gitu. Kita memang gak bisa melakukan mengampuni orang. Malah bukan cuma mengampuni, buat baik sama dia. Ya gak bisa. Tapi bisa. Kita gak bisa, tapi kita bisa. Kalau kita memberi diri untuk dikuasai oleh apa? Kasih Kristus. Kasih Kristus. Hanya kasih Kristuslah yang dapat memberikan kita kemampuan untuk mengalahkan apa? Kejahatan dengan apa? Kebaikan. Manusia badan saya ini, kita nih, daging ini, itu kayaknya gerem lihat orang-orang yang berusaha untuk memecah belah daripada bangsa Indonesia. Gerem. Saudaraku, tiba-tiba saya cuman gitu. Lalu tiba-tiba dalam pikiran saya tuh saudara boleh terbersit satu pikiran. Ini jauh hari sebelum ini. Lalu saya ditayangkan saudara apa yang akan terjadi ke depan. Ngeri. Untuk pemecah belah ini. Ngeri saudara. Gini. Langsung suruh saya. Kamu doakan dia. Doakan dia. Wah saya doa. Walaupun dia doa. Ya Tuhan suruh dia doa. Sampai Tuhan, aku hanya minta satu. Selamatkan bangsaku. Satukan bangsaku ini. Biar rukun. Biar aman. Biar damai. Ini doaku Tuhan. Ampuni aku. Ampuni dia. Ampuni semua orang-orang. Seperti ini. Saudaraku Yesus Kristus. Dan rupanya berita kemarin. Apa yang saya lihat. Itu yang terjadi. Semuanya. Jauh sebelumnya. Saudaraku Yesus Kristus. Ini yang Tuhan mau kita.
Secara pribadi saudaraku ada banyak orang-orang yang mungkin saudara-saudara sakiti. Orang yang mahir menyakiti kita adalah orang yang paling dekat sama kita. Setuju gak saudara? Kalau setuju bilang iya juga Pak. Ya karena orang yang paling dekat yang bisa gampang nusuk. Kalau orang jauh gak bisa cuman melempar. Yang bisa nusuk saudara tuh orang yang dekat sama saudara. Yang paling mahir menyakiti saudara orang paling dekat. Tapi bagaimana orang yang sudah menyakiti, menusuk. Tuhan minta. Kalau saudara sering download kebaikan Tuhan. Gimana sih Pak download kebaikan Tuhan? Doa, ngomong Tuhan makasih ya Tuhan baik banget. Tuhan sudah ampuni aku gini. Tuhan makasih ya. Aku nih orang paling jahat loh, paling berdosa loh, paling najis. Tapi kok Tuhan mau benarkan aku, terima aku dan angkat aku. Jadi kesananya ke depannya kita lihat orang najis, lihat orang berdosa, lihat orang miskin, orang rendah. Kita mungkin kita nggak akan mau ya merendahkan mereka gitu loh. Katakan amin saudaraku. Ini penting sih. Dari situ, gimana sih caranya kita bisa kenang kebaikan Tuhan? Banyak nyanyi tema-tema tentang kasih dan kebaikan Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Mari buka suaranya, katakan nyanyi. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Banyak nyanyiannya temanya tentang kasih dan kebaikan Tuhan. Saudara bisa jadi orang baik dan orang yang penuh kasih. Kalau yang kita bacain, baca, nonton video yang orang ngomong yang jahat terus, ngomong yang negatif terus, yang kotor terus, kita akan jadi seperti dia. Ini saudaraku, saya ingin pengampunan tuh gak gampang, gak bisa dengan kekuatan sendiri. Itu perlu Roh Kudus. Nah, caranya lagi gimana download kasih dan kuasa Tuhan? Ya, kita harus penuh Roh Kudus karena kasih Allah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan pada kita. Saudara kalau ngobrol, coba usahakan berilah. Saudaraku adalah temanya. Ngobrol, cerita tentang kasih kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Ngomongin sehari-hari. Ketemu siapa, cerita kebaikan Tuhan. Ketemu siapa, ceritain. Itu tuh akan jaga hati. Hati ini jadi tetap benar, tetap baik. Gak jahat, gak sombong, gak kikir. Kita gampang ngampunin orang salah. Yang terakhir, yang keempat saudaraku. Pengampunan adalah sebuah tindakan iman yang harus dilakukan apa? Berulang kali. Dalam Matius 18 ayat 21 sampai 22 di sini dikatakan, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Hukum Taurat tuh netapkan 3 kali.
Tapi Petrus supaya kelihatannya mungkin baik, 7 kali ya dia lipat gandakan. Perhatikan saudara, apa jawaban Yesus? Ayat 22, baca yang keras. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu apa? Bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Saudara yang pintar matematika deh coba. Kalimat 70 kali 7 kali itu artinya apa? 70 kali 7 pangkat 7. Ngerti gak saudaraku? Jadi bukannya 490. Kan ada kalinya lagi, itu pangkat itu. Terus. Jadi artinya apa? Apa maksudnya di sini saudara? Kita harus terus mengampuni seseorang selama mereka membutuhkan pengampunan kita. Selama dia butuh pengampunan kita, ya ampunin terus. Itu seperti Tuhan, selama kita masih butuh pengampunan, Tuhan tuh terus mengampuni saudara. Dia terus mengampuni saya. Katakan amin saudaraku. Sepanjang. Karena kita nggak luput, kita hidup dalam dunia yang tidak sempurna. Kita bisa salah omong, salah pikir, salah langkah, kita bisa jatuh. Saat kita gagal, Tuhan ampuni aku. Pada saat itulah Tuhan ampuni kita. Kemarin kita bahas Thanksgiving, ucapan syukur itu membuat awet pernikahan kita. Membuat awet hubungan kita. Kenapa? Orang yang tahu bersyukur adalah orang yang tahu mendownload kasih, kesabaran, dan pengampunan Tuhan dalam hidup dia. Katakan saudara, dengan itu, dengan mudahnya lagi dia bisa memberikan pengampunan itu. Yang mengerti katakan amin saudara, ini kunci. Sampai kapan kita harus mengampuni? Sampai rasa sakit, rasa benci, rasa dendam hilang lenyap. Katakan amin saudaraku, itu kuncinya. Saya berdoa saudara diberkati dengan pesan ini. Mari, Tuhan mau kita bukan cuma jadi pendengar, tapi jadi pelaku firman. Tuhan mau iman tanpa perbuatan, itu bukan iman, itu iman yang mati. Iman dengan perbuatan, perbuatan apa? Iman, tindakan iman adalah apa? Kasih. Salah satunya adalah apa? Pengampunan. Jadi iman dengan pengampunan, dua hal. Orang yang bisa mengampuni adalah orang yang percaya bahwa dosanya sudah diampuni. Orang yang tidak bisa mengampuni adalah orang yang tidak percaya bahwa dosanya sudah diampuni. Makanya dikatakan orang yang tidak mengampuni, maka dosanya tidak diampuni. Kenapa? Karena dia belum percaya bahwa dia belum diampuni. Makanya dia selalu berpikir Allah kejam, Allah tidak adil. Dia perlakukan kekejaman dan ketidakadilan pada orang lain. Tapi ketika seseorang berkata Allah itu baik, Allah penuh kasih, Allah itu adil, Allah itu murah hati, dia lakukan apa yang Allah lakukan buat dia. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Kata kuncinya hari ini, kenapa kita butuh doa, muji, nyembah, baca Alkitab, dengar pengajaran tentang kasih, kesabaran, kemurahan atau kasih karunia Tuhan. Supaya saudara saya bisa hidup dalam apa? Kasih karunia Tuhan. Kita bisa mengampuni, itu karena kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.